Apa itu kesetaraan gender? Nah, kesetaraan gender adalah bahwa setiap manusia wajib menerima perlakuan secara adil dan merata. Baik untuk perempuan maupun laki-laki, mereka berhak untuk berkontribusi dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang pendidikan, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Isu kesetaraan gender masih menjadi topik yang masih perlu dibahas baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kesetaraan gender berbicara mengenai kesetaraan antar laki-laki dan perempuan. Namun, ini tidak hanya membahas kesetaraan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berfokus pada memberikan setiap individu kesempatan dan perlakuan dalam segala bidang yang setara tanpa adanya diskriminasi terkait jenis kelamin mereka. Faktanya, masih terdapat guru yang memberikan perhatian hanya berdasarkan jenis kelamin saja. Misalnya saja untuk membersihkan ruang kelas seperti menyapu dan mengepel masih ditekankan untuk siswa yang berjenis kelamin perempuan saja. Untuk memimpin pasukan baris berbaris masih dikhususkan untuk laki-laki saja tanpa memberikan kesempatan kepada siswa yang perempuan untuk mengambil alih memimpin pasukan baris berbaris. Bahkan untuk bidang penguasaan teknologi pun, perempuan masih dianggap belum mampu dan tidak diberi kesempatan untuk menguasai bidang teknologi tersebut. Sampai hari ini pun laki-laki masih lebih diunggulkan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan bidang teknologi atau STEM. Pada penelitian yang berjudul Is Gender Equality Still an Issue? Gender Imbalance in STEM, karya Catherine Rosenthal, pada bagian pendahuluan atau perumusan masalah terlihat jelas walaupun terdapat upaya besar untuk meningkatkan keterlibatan wanita dalam bidang STEM, kesenjangan gender tetap menjadi isu yang signifikan. Ini menyoroti keterbatasan yang dihadapi wanita di dunia akademis sebagai masalah serius yang harus diatasi. Adapun isi artikel ini yang menegaskan bahwa selain memperbanyak partisipasi perempuan dalam bidang STEM, penting juga untuk memastikan mereka mampu bertahan dan berhasil dalam jalur karir akademik. Hal ini menjadi krusial dalam memahami berbagai rintangan yang dihadapi perempuan di sektor ini. Hasil dan pembahasan. Artikel ini menghasilkan pembahasan yang pertama, menyajikan informasi yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan mencolok antara jumlah wanita di berbagai level pendidikan. Contohnya saja, jumlah wanita yang memperoleh gelar sarjana cukup tinggi, tetapi jumlahnya mengalami penurunan signifikan ketika mencapai tingkat PhD dan juga posisi profesor. Yang kedua, penelitian ini mengungkapkan bagaimana jumlah wanita berkurang dari satu tingkat pendidikan ke tingkat berikutnya, yang mencerminkan hilangnya potensi dan bakat di setiap fase. Hal ini diuraikan dengan merujuk pada faktor-faktor seperti stereotip gender dan dukungan lingkungan yang sangat minim. Adapun hambatan yang dihadapi, kurangnya contoh perempuan sebagai role model, jaringan yang mayoritas pria, dan adanya bias dalam proses pemilihan ini menjadi hambatan yang akan dihadapi perempuan ketika mereka ingin menyamakan posisi mereka layaknya laki-laki. Nah, penulis pada artikel ini menunjukkan bagaimana tantangan-tantangan ini berkontribusi pada ketidakadilan gender yang masih berlangsung pada sampai hari ini. Tetapi jumlahnya mengalami penurunan signifikan ketika mencapai tingkat PhD dan juga posisi profesor. Yang kedua, penelitian ini mengungkapkan bagaimana jumlah wanita berkurang dari satu tingkat pendidikan ke tingkat berikutnya, yang mencerminkan hilangnya potensi dan bakat di setiap fase. Hal ini diuraikan dengan merujuk pada faktor-faktor seperti stereotip gender dan dukungan lingkungan yang sangat minim. Adapun hambatan yang dihadapi, kurangnya contoh perempuan sebagai role model, jaringan yang mayoritas pria, dan adanya bias dalam proses pemilihan ini menjadi hambatan yang akan dihadapi perempuan ketika mereka ingin menyamakan posisi mereka layaknya laki-laki. Nah, penulis pada artikel ini menunjukkan bagaimana tantangan-tantangan ini berkontribusi pada ketidakadilan gender yang masih berlangsung pada sampai hari ini.
tinggi, tetapi jumlahnya mengalami penurunan signifikan ketika mencapai tingkat. Mengatasi hambatan tersebut, artikel ini merekomendasikan berbagai langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesetaraan gender, seperti program mentoring yang efektif dan tepat sasaran, peningkatan keterlibatan wanita dalam posisi kepemimpinan, dan penyesuaian kurikulum untuk menarik lebih banyak wanita ke dalam bidang STEM. Secara keseluruhan, analisis pada bagian pendahuluan dan hasil pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa isu kesetaraan gender dalam bidang STEM merupakan masalah yang amat sangat kompleks dan muncul dalam berbagai bentuk. Nah, penulis pada artikel ini berhasil mengungkapkan hubungan antara faktor struktural dan sosial yang mempengaruhi partisipasi wanita, serta menawarkan solusi konkret yang diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam mengatasi isu ini di masa mendatang. Usaha yang lebih lanjut akan sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan dan perkembangan wanita dalam karir di sektor STEM.